Halo bro nobar semuanya dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan alur sebuah film yang berjudul Black Island yang dirilis pada tahun 2022. Film ini menceritakan tentang seorang guru yang menjalin hubungan dengan salah satu muridnya. Akan tetapi di balik hubungan itu, guru tersebut menyimpan sebuah rahasia yang berkaitan dengan masa lalunya. Lantas siapa sebenarnya guru tersebut dan apa yang akan dia lakukan? Oke, daripada berlama-lama, kita lanjut ke alur cerita filmnya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang gadis jadul yang sedang berjalan-jalan di pantai. Lalu sesaat kemudian tiba-tiba dia diserang oleh seekor anjing hidung hingga meninggoy. Dari kejauhan tampak seseorang yang melihat kejadian itu, akan tetapi dia tidak berusaha untuk menolong. 4 bulan setelah insiden itu diperlihatkan sepasang suami istri yang sedang berkendara. Namun tiba-tiba dari arah berlawanan muncul pengendara lain di jalur yang sama. Si suami pun langsung membanting setir dan sialnya mobilnya menabrak pohon dan seketika mereka pun tewas. Beberapa waktu kemudian terlihat seorang remaja yang bernama Jonas, yang mana saat itu dia sedang berada di upacara pemakaman kedua orang tuanya yang tak lain adalah Pasutri yang mengalami kecelakaan tadi. Setelah upacara pemakaman selesai, Jonas tampak masih terpukul atas kepergian orang tuanya. Namun saat itu salah satu sahabatnya yang bernama Nina berusaha untuk menghiburnya. Di sana Nina juga menanyakan tentang di mana Jonas akan tinggal setelah orang tuanya meninggal. Karena sebelumnya Nina mendengar kabar bahwa Jonas akan pindah dari pulau itu dan tinggal bersama bibinya. Jonas pun membenarkan hal itu, walaupun dari gelagatnya dia sebenarnya enggan pindah dari pulau tersebut. Mendengar itu tentu saja Nina pun sedih karena sebenarnya Nina menyukai Jonas, namun dia tidak pernah mengungkapkannya. Di tengah perbincangan, kakek Jonas yang bernama Fred tiba-tiba menghampirinya. Lalu tanpa diduga kakek Fred berkata bahwa Jonas tak perlu meninggalkan pulau itu dan dia bisa tinggal bersamanya. Di sana Jonas seperti tak percaya karena dia menyadari bahwa selama ini dia dan kakeknya jarang berkomunikasi dikarenakan hubungan ayahnya dan kakek Fred kurang baik. Namun meski begitu, Jonas pun akhirnya memutuskan untuk tinggal bersama kakeknya. Setahun kemudian, terlihat Jonas dan teman-temannya berangkat ke sekolah. Ketika berada di dalam kelas, tiba-tiba datang seorang wanita lalu mengajak mereka untuk berkumpul di pantai. Wanita itu bernama Helena. Dia adalah guru baru di sekolah itu. Dia ditugaskan di sana untuk menggantikan salah seorang guru yang telah mengalami kecelakaan. Setibanya di tepi pantai, Helena pun memperkenalkan diri kepada murid-muridnya. Zelebrieren Sie das Leben. Los, gehen Sie los. Sesaat kemudian Helena menghampiri para murid lelaki yang saat itu sedang berkumpul. Lalu Helena meminta bantuan agar sepulang sekolah nanti mereka datang ke rumah yang baru saja dia tempati untuk membantunya memindahkan lemari yang berada di kamarnya. Di sana Jonas dan salah satu temannya tak keberatan. Lalu Nina pun menawarkan diri untuk ikut membantunya. Ich wohne am Ende der Seestraße. Da steht, gibt auch ein Bier. Sore harinya mereka pun tiba di rumah Helena. Jonas dan temannya membantu Helena memindahkan lemari di kamar atas, sementara Nina dia malah disuruh memotong karpet di lantai bawah. Lalu ketika Nina mencari perkakas di sebuah ruangan, tiba-tiba dia melihat sebuah koper dengan tulisan yang mencurigakan. Namun ketika dia mulai kepo, Helena tiba-tiba datang memergokinya. Nina pun keluar dari ruangan itu dan melanjutkan pekerjaannya. Di sana Helena pun terlihat mencurigakan dan seperti menyembunyikan sesuatu. Dia pun langsung mengunci ruangan itu dan kembali ke kamar atas.
Namun sesaat kemudian tiba-tiba Nina datang ke kamar atas. Terlihat kakinya terluka seperti terkena sayatan pisau. Setelah mendapatkan pertolongan ala kadarnya, Nina pun pulang diantar temannya, disusul oleh Jonas sembari membawa sepeda milik Nina. Setelah kepergian murid-muridnya, Helena masuk ke ruangan tadi. Lalu dia mencabut tulisan yang ada di koper dan keluar sembari membawa sebuah dus. Ternyata isi dus itu adalah foto-foto Jonas. Entah apa tujuan dia mengumpulkan foto-foto itu, karena setelah itu Helena pun langsung membakar semua foto dan tulisan yang ada di koper tadi. Keesokan harinya di sekolah, saat jam pelajaran usai, Helena memberikan tugas rumah kepada muridnya, yaitu untuk membuat sebuah puisi yang harus dikumpulkan esok hari. Di rumah terlihat Jonas yang sedang berkonsentrasi mengerjakan tugas sekolahnya. Lalu tiba-tiba Nina datang ke sana untuk meminta bantuan karena Nina tahu Jonas cukup berbakat dalam menulis puisi seperti mendiang ayahnya. Jonas pun akhirnya membuat puisi untuk Nina dan Nina pun tentu saja merasa senang. Keesokan harinya satu persatu para murid membacakan puisinya. Lalu ketika jam pelajaran usai, Helena memanggil Jonas. Dia mengatakan bahwa dia terkesan dengan puisi yang dibuat oleh Jonas. Namun di sana dia pun tahu bahwa puisi yang dibacakan oleh Nina juga hasil karya Jonas. Di sana Jonas merasa senang karena ada juga orang yang mengapresiasi hasil karyanya. Lalu Jonas pun bercerita bahwa dia masih punya beberapa puisi yang telah dia tulis. Mendengar itu, Helena pun meminta Jonas untuk datang ke rumahnya dan membawa puisi-puisi itu. Sore harinya Jonas pun mengunjungi rumah Helena dan membawa beberapa puisinya. Setelah membaca puisi-puisi Jonas, Helena pun benar-benar merasa terkesan hingga tak terasa dia meneteskan air mata. Melihat itu, Jonas pun memberanikan diri mengusap air mata gurunya itu. Namun di sana mereka malah terbawa suasana dan akhirnya mereka pun melakukannya. Mantap. Setelah kejadian itu, hubungan Jonas dan Helena pun semakin dekat. Hal itu tentu saja menjadi perhatian murid lain termasuk Nina. Melihat itu, Nina tentu saja merasa cemburu dan semakin tak menyukai Helena. Hingga pada satu waktu Nina menghampiri Helena sembari mengatakan bahwa dia dan Jonas saling mencintai. Ein kleiner Liebesdienst. Wir kennen uns schon ewig, aber ich behalte sie im Auge. Lalu pada suatu hari di sekolah diadakan suatu acara perayaan. Kakek Fred diundang untuk menjadi salah satu pembicara di acara tersebut. Karena ternyata kakek Fred adalah pensiunan kepala sekolah di sana. Lalu ketika dia berbicara, tiba-tiba pandangannya tertuju pada Helena yang saat itu tampil dengan penampilan berbeda. Entah apa yang terjadi, karena seketika itu kakek Fred terkulai lemas. Tentu saja semua orang merasa panik, sementara Helena dia terlihat pergi begitu saja. Opa, hey, nein, uns war aufregend. Malam harinya, terlihat Nina berada di rumah Jonas. Di sana Nina memberitahu Jonas bahwa saat kejadian tadi siang dia sempat melihat kakek Fred bertatapan dengan Helena sebelum dia pingsan. Di sana Nina pun bertanya apakah mungkin kakek Fred kenal dengan Helena. Mendengar perkataan Nina, Jonas pun tampak tak percaya. Dia malah menganggap Nina gila dan berkata yang tidak-tidak. Karena Jonas tak mau mendengar perkataannya, Nina pun tampak kesal dan pergi meninggalkan Jonas. Sebelum pergi, di luar Nina merasa ada seseorang yang sedang memperhatikannya. Namun dia tak ambil pusing dan langsung pergi dari sana. Dan tanpa diduga, orang itu adalah Helena yang nekat datang ke rumah Jonas untuk mengajak Jonas bermantap pria. Keesokan paginya, ketika akan berangkat sekolah, tiba-tiba Nina melihat Helena keluar dari rumah Jonas.
Sesampainya di sekolah, Nina pun menceritakan hal itu dan keanehan lain tentang Helena kepada temannya yang bernama Jul. Di sana Jul juga mengatakan bahwa dia pun sempat melihat gelagat aneh Helena ketika menatap kakek Fred kemarin. Selain itu, Jul menambahkan bahwa ayahnya tadi pagi sempat melihat Helena dan mengatakan bahwa Helena sangat mirip dengan guru yang pernah mengajar di sana waktu dulu. Mendengar perkataan Jul, Nina pun menjadi penasaran. Lalu dia mengunjungi perpustakaan untuk melihat-lihat buku tahunan sekolah itu. Dan tanpa diduga, di sana Nina menemukan foto guru yang sangat mirip dengan Helena yang bernama Maria Roth. Namun tiba-tiba saat itu Helena menghampiri Nina. Melihat Nina menemukan foto tersebut, tanpa diduga Helena mencekik Nina hingga Nina pun kehabisan napas dan seketika tewas. Lalu sesaat kemudian, Jonas yang datang kesiangan berniat untuk mencari Nina di perpustakaan. Namun kedatangannya diketahui oleh Helena, lalu Helena pun menghentikan Jonas. Di sana Helena juga mengatakan bahwa Nina tidak ada di perpustakaan. Mendengar itu, Jonas pun percaya begitu saja dan langsung pergi dari sana. Setelah itu, Helena menyembunyikan jasad Nina terlebih dulu. Lalu setelah situasi dirasa aman, dia pun membungkus jasad Nina dan membuangnya di suatu tempat. Malam harinya, Jonas pergi ke rumah orang tuanya yang sudah lama kosong. Di sana dia kembali coba menghubungi Nina, namun tak berhasil. Lalu dia pun menghubungi Helena dan meminta agar Helena datang menemuinya di sana. Singkat waktu, Helena pun datang menemui Jonas. Di sana Jonas langsung memberitahu Helena bahwa Nina menghilang. Mendengar itu, Helena pun berpura-pura kaget dan mengarang cerita. Dia berkata terakhir kali dia bertemu dengan Nina adalah di perpustakaan. Dan di sana Nina mengatakan bahwa dia merasa cemburu. Mendengar itu, Jonas pun kaget dan merasa bersalah. Lalu sesaat kemudian, Helena kembali bersandiwara. Dia mengatakan alangkah baiknya jika mereka mengakhiri hubungan yang kini mereka jalani dan menyuruh Jonas untuk memilih Nina. Mendengar itu, Jonas pun malah kembali luluh dan mereka pun akhirnya kembali bermantap pria. Lalu keesokan harinya, Jonas mendapat kabar bahwa jasad Nina telah ditemukan di pantai. Sontak saja Jonas pun kaget dan pergi untuk melihatnya. Lalu bersamaan dengan itu, kakek Fred yang ikut bersama Jonas pun tiba-tiba pingsan dan akhirnya dia pun dilarikan ke rumah sakit. Setelah membawa kakeknya ke rumah sakit, Jonas pun pulang untuk menenangkan diri dengan ditemani oleh si Gondrong. Namun di sana dia mendapat kabar bahwa sebelum Nina hilang, Nina mengatakan akan mencari tahu identitas Helena. Mendengar itu, Jonas merasa curiga kepada Helena dan dia pun mulai mencari tahu siapa Helena sebenarnya. Hier fehlt eine Seite. Lalu Jonas pun menemukan sebuah artikel yang mencurigakan. Dalam artikel itu tampak foto wanita yang mirip Helena yang tak lain adalah Maria Roth yang fotonya sempat ditemukan Nina di perpustakaan. Namun dalam foto itu Maria Roth sedang bersanding dengan kakek Fred saat masih menjabat kepala sekolah. Melihat itu Jonas pun bertanya-tanya, apa hubungan Maria Roth dengan kakeknya dan juga Helena? Bersamaan dengan itu, terlihat Helena mengunjungi kakek Fred di rumah sakit. Di sini semuanya pun terungkap bahwa sebenarnya Helena adalah anak Maria Roth hasil perselingkuhannya dengan kakek Fred. Maria Roth meninggoy karena bundir saat Helena berusia 4 tahun. Penyebabnya karena kakek Fred meninggalkannya dan lebih memilih istrinya, yaitu si emak yang meninggoy di awal film tadi.
Dan kehadiran Helena saat ini tak lain untuk membalas dendam. Dia akan menyingkirkan semua orang yang kakek Fred sayangi, termasuk Jonas yang saat ini masih tersisa. Di sini akhirnya kakek Fred pun tahu bahwa penyebab kematian istrinya dan kedua orang tua Jonas adalah perbuatan Helena. Nicht das Leben nehmen. Du es mit mir gemacht hast. Singkat waktu, ketika sedang berada di rumah, Jonas dikejutkan dengan kepulangan kakek Fred dari rumah sakit dengan diantar oleh Helena. Lalu sesaat kemudian Jonas mengajak Helena untuk berbicara. Dia berniat menanyakan tentang sosok Maria Roth dan apa hubungannya dengan kakek Fred. Was hatte mein Großvater mit ihr zu tun? Geh ruhig ran. Namun sebelum menjelaskan semuanya, Helena masuk ke rumah untuk membuat kopi terlebih dulu. Dan ternyata di sana dia memasukkan sesuatu ke kopi Jonas. Lalu setelah itu dia memposisikan kakek Fred menghadap ke arah luar agar dia melihat cucunya yang akan segera dia habisi. Lalu Helena pun kembali menghampiri Jonas dan memberikan kopi itu kepadanya. Tanpa curiga sedikit pun Jonas pun meminum kopi tersebut. Di sana Helena mulai menjelaskan tentang perselingkuhan ibunya dengan kakek Fred. Dia juga mengatakan bahwa sebenarnya dirinya adalah anak kakek Fred. Mendengar itu sontak saja Jonas pun kaget karena tanpa dia sadari berarti selama ini dia sudah bermantap pria dengan bibinya sendiri. Bersamaan dengan itu Jonas pun terkulai lemas karena efek obat dalam kopi yang dia minum mulai bekerja. Melihat Jonas tak berdaya, Helena pun memulai aksinya. Dia membawa Jonas ke kolam dan berniat akan menenggelamkannya. Di rumah kakek Fred tak berdaya ketika melihat cucunya akan dihabisi. Namun untungnya saat itu Jonas masih tersadar dan sekuat tenaga dia pun melawan dan berhasil keluar dari kolam. Lalu si Helena mengejar Jonas ke dalam rumah dan kembali menyerangnya. Akan tetapi di sana Jonas berhasil melawan. Saat itu dia menyucukkan pecahan botol yang dipecahkan oleh kakek Fred. Dan seketika itu pula Helena pun meninggoy. Lalu beberapa waktu kemudian terlihat Jonas yang akan pergi meninggalkan pulau itu. Di kapal dia bertemu dengan seorang wanita yang bertanya tentang gambar pulau itu dalam peta yang ternyata berwarna hitam. Lalu setelah itu, film pun selesai.